Seorang santri di Boyolali, Jawa Tengah dibakar oleh tamu pondok pesantren usai dituduh mencuri ponsel. Beginilah kondisi SS usia 15 tahun, santri Ponpes Darus Syahadah di Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah yang mengalami luka bakar serius usai dibakar pelaku Muhammad Galang Setiadharma, seorang tamu Ponpes. Pelaku berusia 21 tahun ini langsung ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Boyolali. Dari hasil keterangan pelaku, peristiwa penganiayaan berencana ini bermula saat pelaku mendapat laporan dari adiknya yang juga salah satu santri Ponpes soal ponselnya yang hilang. Adik pelaku menuduh korban yang mengambilnya. Saat meminta penjelasan kepada korban dan tak mengakuinya, pelaku lantas menyiramkan BBM jenis Pertalite ke tubuh korban dan membakarnya. Pada saat menanya tersebut, tersangka ini menyiramkan bahan bakar bensin atau pertalite itu ke tubuh korban dan menanyakan berkali-kali memang korban itu tidak mengambil sehingga tersangka ini menyulut korek. Ya. Akhirnya si korban ini terbakar. Korban mengalami luka bakar di bagian leher, wajah, dan kaki. Saat ini korban masih dirawat di RSUD Simo, Boyolali. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Agus Sabtono, TV One, mengabarkan. Ya, pemirsa, seorang santri di Boyolali, Jawa Tengah dibakar oleh tamu pondok pesantren usai dituduh mencuri ponsel. Dan untuk mengetahui kronologi kejadian sudah bersama dengan kami, Ibtu Joko Purwadi, Kasat Reskrim Polres Boyolali, dan juga ada Bapak Kosidi Ridwanullah selaku salah satu pengurus ataupun pimpinan dari Ponpes. Selamat pagi Bapak-Bapak semua. Selamat pagi Mbak Diana. Ya, baik, ini mungkin saya akan ke Bapak Kosdi terlebih dahulu selaku Kepala dari Ponpes. Pak, ini untuk mengkonfirmasi apakah benar di Ponpes tersebut terjadi kejadian seperti ini, Pak? Ya, baik. Pak Kosdi, ini mungkin sedang ada gangguan komunikasi. Kita akan mungkin terlebih dahulu untuk bertanya kepada Pak Ibtu Joko Purwadi. Pak, ini untuk mengkonfirmasi mengenai kronologi kejadiannya seperti apa yang terjadi? Jadi kejadiannya ada peristiwa pembakaran kekerasan terhadap anak santri dari Ponpes Darus Syahadah. Itu terjadi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 23.00. Di awal kejadiannya pelaku ini meminta penjelasan dari korban, kita Saini Saputra 15 tahun, terkait informasi bahwa Saini Saputra itu telah mengambil handphone milik adik dari pelaku yang juga merupakan santri setempat. Baik Pak, kemudian untuk kondisi korban yang diketahui ini dibakar oleh pelaku hingga saat ini kondisinya seperti apa Pak? Alhamdulillah kemarin sudah mendapatkan perawatan dari RSUD Simo Kabupaten Boyolali, di mana korban mengalami luka bakar sekitar 38% pada bagian leher, wajah, dan kedua kakinya. Kemarin sudah dilakukan operasi pembersihan luka dan dalam kondisi stabil. Baik, Pak, hingga saat ini apakah sudah mendapatkan keterangan dari pihak Ponpes? Dari Ponpes kemarin sudah menyampaikan informasi bahwa pelaku ini sama sekali tidak ada hubungan dengan Ponpes karena dia hanya tamu. Jadi malam itu tujuannya ada tamu. Di pihak Ponpes sendirilah yang membuat laporan ke kepolisian terkait dengan peristiwa tersebut. Baik, ini kan artinya hanya tamu begitu ya. Mungkin ini kita juga akan meng-cross check kepada Bapak Kosidi Ridwanullah selaku pengurus Ponpes. Ya, Pak, sudah bisa bergabung bersama dengan kami kah? Pak Kosdi, selamat pagi. Ya. Pak Kosdi, ini mungkin untuk mengkonfirmasi apakah benar terjadi kejadian tersebut di Ponpes yang Anda peristiwa ini terjadi di sana, Pak? Benar Mbak, itu terjadi pada Senin malam, itu.
Oke, baik Pak, ini Pak peristiwa Kosdi. ya. Mungkin bisa dijelaskan kepada kami peristiwanya seperti apa Pak Kosdi? Ya, begini Mbak. Jadi pada Senin malam itu, saya habis Isya ini ada tamu. Nah, tamu ini menengok adiknya gitu. Menengok adiknya, sehingga ya kita terima di ruang tamu. Nah, kemudian ternyata adiknya ini mungkin ada sedikit problem dengan kawannya yang sebenarnya teman akrabnya ini. Yaitu mungkin tentang masalah HP yang sebenarnya di pondok dilarang. Cuma terjadi mungkin sedikit pelanggaran, belum ketahuan terus HP-nya hilang. Nah, teman dekatnya ini malah yang dianggap mungkin mengambil begitu, terus kakaknya ingin ikut membantu, akhirnya eh, ketemu dengan perantaraan di ini adiknya tadi ya, adiknya menemui kawannya tadi, terus diajak ke ruang tamu ngobrol-ngobrol. Entah seperti apa, karena ya yang ada kan santri jaga di jalan gitu sama ustadz yang keliling-keliling, tapi itu kan di ruang tamu. Kemudian ruang tamunya ditutup oleh masnya itu, sementara yang adik ini sudah pergi. Tutup, ngobrol, terus diancam. Ternyata dia sudah bawa bensin cuma di botol minum. Nah, kemudian diciprat-cipratkan sedikit ke celana, nah, diancam, ternyata diancam untuk dibakar, terus akhirnya ini yang meledak, apa namanya itu, koreknya itu meledak, akhirnya ya sudah mengenai santri, dia juga mungkin kena sendiri, akhirnya santri kemudian berusaha keluar, dengan setelah itu pintu digedor oleh ustadz dan santri karena lihat api ya, kemudian santri berhasil keluar dan akhirnya belum ini sudah mati apinya. Nah, apinya mati, kemudian oleh para ustadz dan santri segera ditolong dibawa ke rumah sakit terdekat, di rumah sakit Simo. Kemudian pagi harinya kita sampaikan ini kepada Bapak kepolisian, dan kemudian selanjutnya untuk yang pelaku diurus oleh Bapak dari kepolisian, yang korban diurus oleh pondok, alhamdulillah sudah dioperasi, dibuang kulit-kulit yang terbakar, dan kemarin sore saya juga nengok sudah alhamdulillah sudah membaik, dan ini juga orang tua korban sedang perjalanan ini hari ini insya Allah, dan sudah tenang juga, sudah tidak seemosi awal-awal ya, karena segera kita tangani. Dan untuk pelaku ini nanti yang lebih tahu mungkin dari pihak kepolisian. Begitu Mbak informasinya. Baik. Pak Kosdi, ini kami juga sempat mendapatkan informasi kalau pelaku ini membawa BBM. Kemudian Pak, ini kami juga ingin tahu apakah tidak ada proses untuk melihat begitu dari keamanannya sendiri sebelum tamu ini masuk ke dalam ponpes, dilihat apa saja yang dibawa atau seperti apa Pak? Iya, itu karena BBM-nya bukan bawa dirigen, bukan, tapi itu dia bawa air minum. Air minum sudah diganti oleh dia sendiri dengan bensin. Tentunya kita selama ini memang ini kalau keluarga santri itu kita pastikan saja ini keluarga santri, kakaknya betul. Jadi kita tidak punya pikiran kakaknya santri sampai mau berbuat seperti itu gitu. Itu yang jadi masalah, karena BBM-nya itu sudah dimasukkan ke botol air, jadi kayak air minum gitu Mbak. Baik Pak, tapi ini juga untuk kehilangan ponsel begitu ya, apakah kemudian sudah ada pengaduan kepada pihak ponpes terlebih dahulu sebelumnya atau seperti apa Pak Kosdi? Belum, ini kan ponsel kan kalau di pondok dilarang ya kalau di sini. Oh Nah itu baik, dia ya. menyembunyikan ponsel sendiri gitu. Terus kemudian ada teman yang tahu, kemudian hilang. Yang tahu ini dituduh gitu loh. Jadi ini sebelum terbongkar ya pondok nggak tahu kalau masalah ini antara mereka masih, karena selama ini teman dekat, jadi tidak menyangka ada seperti itu gitu. Karena ponselnya itu belum dilaporkan. Oke, Pak Kosdi, ini kan artinya tidak boleh membawa ponsel begitu ya ke asrama, tapi sebelumnya sudah pernahkah ada pengaduan begitu mengenai kejadian ponsel yang hilang sebelum kejadian ini? Atau barang lain mungkin Pak Kosdi? Kalau kejadian yang santri ini dia enggak pernah mengadu, karena belum mengadu ya. Cuma info dia mbak ponsel sedang diselidiki. Cuma maunya kan kalau Ustadz tuh tidak udah OTT. Ya, tapi ternyata belum selesai penyelidikan, belum selesai, ternyata sudah kejadian seperti ini. Tapi dari santri tidak mengadukan bahwa dia kehilangan ponsel, karena kan kalau mengadu nanti dia kena delik menyimpan ponsel juga kayaknya gitu. Tapi kejadian yang lainnya begitu Pak Kosdi, seperti kehilangan barang lain gitu, seperti misalnya baju atau barang-barang lain yang berharga, perhiasan, apakah sudah pernah ada kejadian sebelumnya?
Oh, kalau perhiasan kan di Putra kayaknya jarang, Pak. Ya pernah terjadi misalnya kehilangan uang. Ya, seringnya alhamdulillah bisa tertangani ya, sebagian besar tertangani, ketahuan dengan tim tim apa namanya, tim pengasuhan Pondok Darus Syahadah bisa menangani. Memang kadang-kadang ada, Mbak. Dan kalau Hmm, mm, ketahuan mengambil barang ya konsekuensinya memang kita mm. kembalikan ke orang tua dengan tentunya dengan nilai tertentu kita kembalikan, karena ini kita belum bisa mendidik yang seperti ini kan, harus khusus pendidikannya mungkin dengan psikolog dan sebagainya. Mhm. Sehingga kalau ketahuan mengambil barang orang senilai mungkin 150 ke atas itu, kita terpaksa kita kembali orang tua untuk mungkin bisa di tempat pendidikan yang lebih mampu untuk menangani orang yang punya penyakit suka mencuri itu gitu. Baik, Pak Kosti, ini juga kami ingin tahu, kemudian setelah korban ini kembali lagi beraktivitas di Ponpes, belajar dan juga mengajar, apakah nantinya akan masih satu lingkungan ataupun satu kelas begitu dengan pelaku atau seperti apa nantinya dari pihak Ponpes sendiri? Ini yang santrinya ini kan beda kelas dengan yang teman dekatnya itu. Yang korbannya ini kakak kelas bahkan, cuma akrab gitu kakak kelas. Jadi tidak satu kelas, tidak satu kamar, cuma satu masjid kalau sholat kan gitu. Nah, sementara ini kita belum menindaklanjuti secara lebih detail karena saat ini baru fokus kepada pelaku, dan kemudian bapaknya pelaku juga shock ya karena mungkin tidak menyangka juga anaknya seperti itu. Kemudian adiknya juga langsung dibawa pulang karena juga adiknya juga shock juga, Hmm. ada rasa mungkin takut, khawatir sehingga pulang semua. Ini belum dibicarakan secara detail, Mbak, oleh pondok. Baik, Pak Kosti, ini kita akan kemudian berbincang juga dengan Pak Joko selaku di sini ya yang dari pihak kepolisian. Pak Joko, ini tadi kita sudah mendengarkan kemudian penjelasan dari Pak Kosti. Apa kemudian hukuman yang setimpal dengan kejadian ini, Pak? Ya, terima kasih. Jadi atas perbuatan pelaku ini kami sangka dengan pasal pembakaran pasal 187 ke 1 dan ke 2 KUHP, dan karena ini juga direncanakan, kami juga terapkan pasal penganiayaan berencana, yaitu pasal 353 ayat 2 KUHP, dan penganiayaan anak pasal 80 ayat 2 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukuman maksimal adalah 15 tahun. Baik, Pak Joko, apakah ada kemungkinan tersangka lainnya, Pak? Sementara dari fakta, transaksi, dan alat bukti yang kita peroleh, masih 1 orang tersangka. Masih 1 orang tersangka ya, Pak. Ini Pak, apakah sudah mendapatkan keterangan juga mungkin dari pihak korban ataupun dari keluarganya seperti apa, Pak? Kemarin karena kita fokus kepada pemulihan atau kesehatan korban, kami belum bisa melakukan atau meminta keterangan dari korban itu sendiri. Baik, untuk dari pelaku sendiri Pak, seperti apa? Jadi tersangka sudah kita minta keterangan. Pelaku sudah kita tetapkan tersangka sejak tadi malam, bahwa memang pelaku ini dari awal sudah menyiapkan bahan bakar dengan membeli di salah satu penjual di daerah sini. Jadi Baik. menurut kami tersangka ini sudah mempersiapkan alat untuk menginterogasi korban. Baik, Pak Joko dan juga Pak Kosdi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami di Kabar Utama Pagi. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih, Pak.